Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata waz zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah Allah tabaraka wa taala ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada sahabatnya, pada keluarganya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayahnya kepada ana dan kepada antum semuanya, yang hanya dengan hidayah dari Allah tabaraka wa taala kita dapat mengetahui siratal mustaqim, kita dapat mengetahui jalan yang benar, kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Karena hanya dengan hidayah dari Allah tabaraka wa taala kita dapat mentauhidkannya dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau mahtadaina laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalaulah tidak karena Allah tabaraka wa taala, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kalaulah tidak karena Allah tabaraka wa taala, niscaya kami tidak akan dapat untuk bersedekah. Kalau tidak karena Allah tabaraka wa taala, niscaya tidak mungkin kami dapat melaksanakan salat. Maka kalau tidak dengan rahmat dan karunia Allah tabaraka wa taala yang memudahkan langkah kita semuanya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk dapat hadir ke rumah Allah ini untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah, kemudian menghadiri Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga, untuk dapat mendengarkan ayat dari Allah tabaraka wa taala dibacakan, untuk dapat mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas hidayah ini. Hidayah Allah mudahkan kita untuk dapat hadir
di majelis ilmu ini untuk dapat melakukan amal soleh, untuk dapat menjauhkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Tema pembahasan kita pada malam hari yang penuh barokah ini adalah mewaspadai bahaya kesyirikan. Syirik, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Syirik dapat merusak masa depan kita, dapat merusak akhirat kita. Kesyirikan dapat menjadikan amal soleh yang selama ini kita kerjakan, solat yang bertahun-tahun kita laksanakan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, semuanya tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Az-Zumar, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau sekutukan aku, kata Allah tabaraka wa taala, maka niscaya akan aku hapuskan amal-amal soleh yang kamu telah kerjakan. Ini menunjukkan tentang bagaimana kerusakan yang sangat besar bagi mereka yang menyekutukan Rabbul Alamin. Dalam ayat yang lainnya, Rabb kita Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah akan ampunkan dosa selain dari dosa syirik ini kepada yang Dia kehendaki. Kemudian Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah juga ditanya oleh sahabatnya terkait tentang kemaksiatan. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu zanbin a'zam? Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang dosa yang paling besar, dosa yang paling merusak, dosa besar yang paling besar. Apa dosa tersebut, wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau ambil tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Dalil-dalil yang tadi telah kita sampaikan cukuplah menggambarkan tentang bagaimana bahaya dari kesyirikan ini, tentang dampak buruk yang akan menimpa seorang yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Maka dari sini penting bagi kita untuk mengetahui tentang perkara ini, mengetahui kesyirikan yang dia merupakan lawan dari tauhid kepada Allah tabaraka wa taala ini. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sewaktu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anil khair, kata Huzaifah. Dahulu para sahabat yang lainnya, manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Adapun aku, kata Huzaifah, as'alu anisyar, bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Apa motifnya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala? Mukhafatun an yudrikani, karena aku takut, aku khawatir, kata Huzaifah, keburukan itu akan menimpa diriku sedangkan aku tidak mengetahuinya. Dan inilah yang menjadi motif kita juga semuanya, insyaallah. Kenapa kita harus mempelajari tentang syirik ini? Tujuannya apa? Agar kita dapat terselamatkan darinya, agar kita dapat terhindar dari dosa besar yang paling besar ini, dosa yang menjadikan pelakunya akan menyesal, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang kesyirikan ini. Jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua hidayahnya untuk mengetahui kebenaran dan untuk dapat mengikuti jalan kebenaran tersebut. Ketahuilah bahwasanya mengetahui ataupun mempelajari tentang tauhid ataupun lawannya yaitu kesyirikan merupakan perkara yang agung sekali. Kenapa? Karena dengannya kita mempelajari tentang hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mempelajari tentang bagaimana mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mempelajari tentang bagaimana caranya untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pemurnian ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dia merupakan dakwahnya seluruh nabi dan rasul, dari yang pertama hingga yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dakwah rasul tersebut ani i'budullah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari nabi yang pertama hingga yang terakhir dakwanya satu, ani ibudullah wajtanibut taghut. Jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait kesyirikan, maka para ulama membagi kesyirikan ini menjadi dua, walaupun sebagian yang lainnya membaginya menjadi tiga. Dalil yang mengatakan tentang pembagian syirik ini terbagi menjadi dua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, Rasulullah katakan ini kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para ulama mengatakan jika di sana ada syirik kecil, maka ada juga syirik besar. Maka dari sinilah mereka mengatakan syirik itu dari tinjauan besar dan kecilnya terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebagian mengatakan ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Namun yang rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama tadi, karena syirik khafi ini nantinya akan masuk ke dalam dua jenis kesyirikan yang pertama ini, imma itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak diketahui oleh orang lain,
Contoh syirik khafi adalah riya. Riya adalah seorang membaguskan amalannya dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk dilihat oleh orang lain. Ini riya. Riya ini sesuatu yang tersembunyi, khafi. Kita tidak bisa mengatakan sewaktu kita lihat saudara kita dia sedang membaca Al-Quran, dia baguskan bacanya, kita katakan antum riya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah perkara hatinya, amalan hatinya. Siapa yang tahu dia riya atau tidak? Hanya dirinya dan Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Seorang yang kita lihat dia sedang menjalankan ibadah umroh, kita lihat dia sedang foto di kota suci Mekah misalnya, kemudian kita katakan oh orang ini riya, maka tidak bisa kita klaim seperti itu jamaah rahmati Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi tujuan dia melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menunjukkan kepada keluarganya yang ada di rumah bahwasanya dia sedang dalam keadaan sehat walafiat. Ataupun dia ingin memotivasi teman-temannya yang lain. Ayo ikut berangkat haji, berangkat umroh, rasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang kami rasakan. Ini adalah amalan hati. Kita tidak bisa menjudge saudara kita, mengatakan yang tidak-tidak tentang mereka. Ini adalah perkara yang khafi. Dan riya ini masuk dalam kategori syirik kecil. Contoh lainnya, ada seorang yang dia memiliki keyakinan bahwasanya ada orang soleh yang telah meninggal dunia itu bisa mengabulkan permintaannya, dan orang ini telah meninggal. Dia datangi kuburan orang soleh tersebut, minta dia dengan orang soleh. Dia memiliki keyakinan bahwasanya orang soleh ini bisa mengabulkan permintaannya. Namun orang ini dia tidak pernah mendatangi kuburan orang soleh tersebut. Tidak juga dia kabarkan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada orang dekatnya, kepada temannya tentang akidah yang ada dalam hatinya. Maka ini menjadi sesuatu yang khafi, yang tersembunyi. Orang tidak ada yang tahu tentang keyakinan dia ini. Maka sesuatu yang khafi seperti ini, tersembunyi, ini masuk pada kategori syirik akbar. Makanya tadi pendapat yang paling kuat tentang perkara ini adalah syirik itu terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik khafi maka akan masuk ke dalam dua kategori ini, masuk ke dalam syirik akbar ataupun syirik asghar. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Syirik akbar dan syirik asghar ini memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya syirik akbar, syirik besar ini dapat membatalkan syahadat seseorang, menjadikan seorang keluar dari agama Islam apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ini syirik akbar. Dia termasuk nakid min nawakidil Islam, termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Adapun syirik asghar maka dia hanya membatalkan amalan yang tercemari dengan kesyirikan itu saja. Contoh misalnya ada orang yang dia sholat, kemudian dia riya dalam sholatnya,
dia ingin dipuji oleh manusia pada waktu dia sholat, maka amalan yang akan dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amalan sholat yang tercampurkan dengan riya ataupun syirik asghar itu saja, dan dia tidak keluar dari agama Islam, tidak. Jika syirik akbar dia keluar dari agama Islam dan seluruh amal solehnya seluruhnya dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syirik akbar pelakunya kalau dia mati dalam keadaan syirik akbar dan tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia keluar dari agama Islam, tempat kembalinya adalah neraka, dia kekal dalamnya selama-lamanya. Ini syirik akbar. Adapun syirik asghar tidak, karena tidak merusak usul iman. Ini merupakan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya untuk dapat memahami agama Islam, untuk dapat senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua dari pembagian syirik ini, ya tadi syirik dibagi dua, pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Syirik akbar, sekarang kita akan bahas satu persatu dari dua macam syirik ini. Syirik akbar, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita hidayahnya. Yang dimaksud dengan syirik akbar adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan sesuatu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perkara yang dia merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini kesyirikan. Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah pada perkara-perkara yang dia merupakan kekhususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia akan terbagi menjadi tiga lagi. Ada nanti menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu dalam hal rububiyah Allah. Yang kedua, menyamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk dalam hal uluhiyah Allah. Kemudian yang ketiga, menyamakan Allah dengan makhluk dalam asma wa sifat. Yang pertama, menyamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rububiyah Allah. Contohnya, seseorang yang dia meminta berdoa kepada selain Allah. Contoh seseorang yang berdoa kepada selain Allah. Baik, ana ulangi. Contoh kesyirikan syirik akbar dalam rububiyah Allah. Rububiyah itu apa sih, Bapak dan Ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala? Rububiyah apa? Mentauhidkan Allah dalam Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ini rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sewaktu seorang ada menyamakan Allah dengan selainnya dalam rububiyah Allah, yang dia merupakan kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah jatuh pada syirik akbar dalam perkara rububiyah.
Contoh, siapa yang memberikan rezeki? Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia katakan dan dia yakini dalam dirinya ada makhluk yang mengatur rezekinya selain Allah tabaraka wa taala. Maka dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa taala dalam rububiyah Allah. Karena apa? Karena seorang mukmin yang benar tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala, dia yakin zat yang memberikan rezeki itu adalah Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Satu-satunya hanya Allah tabaraka wa taala. Sewaktu dia meyakini rizkinya tadi ada yang memberinya selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Dia yakin Allah memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki. Dia juga yakin bosnya yang memberi dia rezeki. Tempat dia kerja yang memberikan dia rezeki. Maka dia telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah Allah taala. Lalu gimana Ustaz? Seorang muslim meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah taala. Adapun mereka hanyalah wasilah yang Allah taala jadikan. Wasilah dalam Allah taala memberikan rezeki kepada hambanya. Artinya apa? Jamaah rahmati Allah taala, rezeki seseorang telah ditetapkan oleh Allah taala. Sudah ditetapkan seorang dan tidak akan orang itu meninggal dunia sebelum rezekinya sempurna dia dapatkan. Tinggal nanti manusia memilih mau ngambil dari jalur mana, mau yang dari cara halal ataupun dari cara yang haram. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u mimma akhazal mal aminal halal aminal haram. Akan datang suatu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada zaman tersebut manusia tidak akan memperdulikan lagi dari mana mereka mendapatkan rezeki. Apakah dari perkara yang halal ataukah dari perkara yang haram. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dia meyakini rezeki itu dari Allah taala. Orang yang beriman hanya mengambil dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah taala, dan dia yakin tidak akan bergeser rezekinya karena telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Ini contoh mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Artinya sewaktu seorang menyamakan ada sesuatu dengan Allah dalam perkara rububiyah Allah, dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Contoh yang lainnya, di antara kekhususan Allah taala dalam perkara gaib, dalam rububiyah adalah Allah mengetahui perkara yang gaib. Di antara kekhususan Allah adalah Allah mengetahui perkara yang gaib. Kekhususan Allah dalam rububiyah Allah taala. Maka apabila seorang meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara gaib selain dari Allah taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah. Contoh, dia katakan, oh dukun itu tahu perkara gaib, dia telah sekutukan Allah dalam rububiyah Allah. Dia katakan bahwasanya orang itu mengetahui perkara gaib, tahu masa depan, maka dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah, dan ini dapat merusak akidahnya. Ini contoh syirik dalam perkara rububiyah. Kemudian yang kedua, contoh kesyirikan dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Tauhid ibadah. Yang mana di antara kekhususan Allah taala adalah untuk diibadahi. Apabila ada seseorang yang dia beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah taala dalam uluhiyah Allah taala. Dan penyimpangan dalam masalah uluhiyah ini sangat banyak sekali.
Bahkan inilah yang dahulu menjadi motif kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya memerangi orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah, jamaah rahmati Allah taala, apabila kita tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka mereka sungguh-sungguh akan katakan Allah. Artinya mereka tidak ada masalah dalam tauhid rububiyah. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah taala. Yang jadi masalah adalah sewaktu mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan utusan Allah taala, untuk mengesahkan Allah dalam ibadahnya, untuk beribadah hanya kepada Allah taala saja, mereka tidak mau. Makanya mereka katakan, ataj'alu alihatun ilahan wahid, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan yang banyak ini, Tuhan kami yang banyak ini, menjadi satu Tuhan saja? Ala inna hadza la syai'un ujab, sungguh inilah perkara yang menakjubkan, kata orang-orang musyrikin Mekah tersebut. Tidak mau mereka. Sewaktu Nabi SAW seru mereka kepada satu kalimat, la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah taala. Namun mereka enggan, mereka tidak mau, hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia yakin dalam hatinya tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun mereka beribadah kepada Allah taala, orang-orang musyrikin Makkah, jamaah rahmati Allah taala, mereka beribadah kepada Allah taala, mereka berdoa kepada Allah taala, mereka menjalankan ibadah haji, mereka tawaf di Baitullah. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah taala, wala antum abiduna ma a'bud, akan tapi kalian tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka beribadah enggak? Mereka beribadah, tapi Rasul katakan tidaklah kalian beribadah menyembah apa yang aku sembah. Artinya ibadah mereka tidak diakui oleh Allah taala. Kenapa? Karena dalam akidahnya terdapat kesyirikan. Mereka sekutukan Allah taala. Artinya sewaktu seorang beribadah kepada Allah, akan tapi dalam dirinya terdapat kesyirikan, maka ibadah ini belum standar, tidak diterima oleh Allah taala. Ini dalam perkara uluhiyah. Contoh kesyirikan dalam uluhiyah Allah taala adalah dalam perkara az-zabah, dalam perkara menyembelih. Allah taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan sembelihlah. Maka menyembelih merupakan nau minal ibadah. Menyembelih merupakan jenis dari ibadah. Kenapa? Karena Allah pada ayat ini memerintahkan kita untuk menyembelih. Ada dua perkara, jamaah yang dirahmati Allah taala. Dua hal yang dia menjadi standar sesuatu itu dikatakan ibadah kepada Allah taala. Apabila kita dapati dia dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi SAW, jika perkara ini Allah perintahkan, maka dia adalah ibadah. Yang kedua, jika perkara ini Allah puji, maka dia adalah ibadah kepada Allah taala. Dan ibadah ini tidak boleh diberikan sedikit pun kepada selain Allah. Contohnya tadi menyembelih, Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan sembelihlah untuk Allah taala. Allah juga berfirman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin.
Dari sini jelaslah bagi kita bahwasanya menyembelih adalah termasuk dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apabila menyembelih ini dilakukan untuk selain Allah, maka dia masuk kepada kesyirikan. Dia menyembelih untuk Allah. Pada hari raya kurban, dia berkurban untuk Allah. Waktu lahir anak, dia akikah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sewaktu dia dapat proyek bangun jembatan, dia menyembelih untuk jin. Artinya dia menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah menyekutukan Allah. Ini kesyirikan dalam perkara uluhiyah Allah. Ada dua hal jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Yang perlu diperhatikan dalam perkara zabah ini, dalam perkara menyembelih, yang pertama adalah tasmiyah. Yang kedua adalah al-qasdu. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah ini adalah menyebut nama. Contoh misalnya bismillah, dengan nama Allah, ini tasmiyah. Atau bismi fulan, dengan nama fulan, dengan nama mbah fulan, dengan nama nyai fulan, dengan nama syekh fulan. Ini namanya tasmiyah. Ini yang pertama. Dan perkara menyembelih ini penting sekali untuk antum ketahui. Yang kedua adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Tujuan. Tujuannya menyembelih untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dua hal ini akan, dengannya kita akan mengetahui status dari sembelihan seseorang tadi. Keadaan yang pertama adalah dia menyembelih dengan nama Allah, bismillah, kemudian dia tujukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah sembelihan yang benar dan merupakan bentuk tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sembelih dengan menyebut nama Allah dan dia tujukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sembelihan yang benar, yang sesuai dengan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dia sembelih dengan nama selain Allah dan dia tujukan untuk Allah. Contoh misalnya dia katakan bismi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tujukan untuk Allah ini, tapi dia sebutkan dengan nama selain Allah. Maka sembelihan yang seperti ini adalah sembelihan yang mengandung unsur kesyirikan. Syirik dari sisi isti'anah. Seorang sewaktu menyebut nama bismi, maka tujuannya adalah untuk didekatkan dengan nama yang dia sebutkan tadi. Sewaktu seorang mengatakan bismillah, maka tujuannya adalah sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beristi'anah, memohon pertolongan, isti'anah, memohon pertolongan dan untuk didekatkan dengan nama yang disebutkan tadi. Maka sewaktu dia sebutkan nama selain Allah, dia sebutkan bismi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka pada saat itu dia telah beristi'anah dengan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dia tujukan untuk Allah, maka sembelihan ini adalah sembelihan yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristi'anah.
Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, isti'anah. Dan ini juga perlu diperhatikan jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ya sedikit faedah ya dalam membaca surah Al-Fatihah. Diperhatikan betul tentang tata cara membacanya. Karena dalam bahasa Arab, salah dalam harokat, salah dalam tasdid, salah dalam panjang pendek, maka dapat merubah makna. Contohnya dalam lafaz surah Al-Fatihah ayat kelima ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar adalah dengan tasdid, iyyaka. Iyyaka artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah, mohon pertolongan. Sewaktu seorang salah dalam membacanya, dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, kenapa? Karena banyak kesalahan yang seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin. Sewaktu dia tidak membaca dengan tasdid, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid, iyyaka. Ini artinya dau'us syams, atau cahaya matahari, atau bisa dimutlakkan dengan matahari. Artinya sewaktu dia baca dengan tanpa tasdid tersebut, dia telah mengatakan kepada matahari kami beribadah, dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Yang awalnya makna tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, kalau benar bacanya maknanya tauhid, Bapak dan Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami beristi'anah, mohon pertolongan. Tapi kalau salah baca, menjadi makna kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya ini perlu diperhatikan. Tapi ini adalah sembelihan yang kedua tadi, yaitu dia tasmiyahnya dengan nama selain Allah, dia tujukan untuk Allah, maka dia telah jatuh pada kesyirikan, syirik dalam hal isti'anah. Kemudian yang ketiga, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Tasmiyahnya dia menyembelih dengan nama Allah, bismillah. Kemudian dia tujukan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dia tujukan untuk jin. Misal sewaktu ada orang kerasukan, jinnya bilang, potongkan ayam untuk saya. Oh baik, saya bismillah untuk jin fulan. Maka ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Kenapa? Karena goyahnya, tujuannya dia tujukan untuk selain Allah tabaraka wa taala. Bukankah Allah katakan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini dia berikan untuk jin. Memang habis itu jinnya keluar, tapi dia telah jatuh pada kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Kan bismillah Ustaz. Naam, tasmiyah bismillahnya iya, dari sisi isti'anah benar. Tapi dari sisi goyah dia jatuh pada kesyirikan. Ini jatuh pada syirik uluhiyah. Kemudian keadaan yang keempat adalah sewaktu dia menyebutkan nama selain Allah, kemudian ditujukan untuk selain Allah pula. Maka ini juga adalah sembelihan yang mengandung kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala dari dua sisi. Yang pertama dari sisi isti'anah, yang kedua adalah dari sisi goyah, tujuan. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini adalah az-zabah, merupakan di antara bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak peduli jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, hewan yang akan dijadikan sebagai objek untuk disembelih tadi adalah hewan yang besar atau hewan yang kecil, sama saja. Kalau diberikan untuk selain Allah, maka inilah
kesyirikan dalam uluhiyah, kesyirikan kepada Allah Taala, dan dia merupakan syirik akbar. Pembahasan kita sekarang masih syirik akbar ini. Dia merupakan masih dalam kategori syirik akbar. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW katakan, ada seorang yang dia masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Mendengar ungkapan ini, jamaah rahmati Allah taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya untuk dapat mentauhidkan Allah taala. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana bisa wahai Rasulullah ada seorang yang dia masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Maka Nabi SAW pun katakan, marro rojulani, ada dua orang melalui suatu kaum, lahu sonaman, yang mana kaum ini dia punya berhala, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Taala, yang mana tidak boleh ada orang melewati kampungnya kecuali harus memberikan tumbal untuk berhalanya tadi. Kalau tidak, dia bunuh orang tersebut. Maka dipanggillah orang yang pertama. Mereka katakan, qorrib, bertakorublah, berikan tumbal untuk berhala kami ini. Kemudian orang ini katakan, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku berikan sebagai tumbal bagi berhala kalian ini. Tidak bawa apa-apa. Kemudian dia katakan, qorrib walau dzubaba. Jadi berikanlah tumbal walaupun hanya seekor lalat. Maka dia pun tangkap lalat, dia tujukan untuk berhala ini, dia bunuh, dia tujukan untuk berhala tadi. Kemudian dia pun dibebaskan, dibiarkan lewat dengan selamat. Namun kata Nabi SAW, fadakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua tadi yang ditangkap dipanggil lagi, dihadirkan pula. Dikatakan kepada orang ini, qorrib walau dzubabah, berikanlah tumbal kepada Tuhan kami ini, kepada patung mereka tadi itu, walaupun hanya seekor lalat saja. Kemudian orang yang kedua ini, yang dia telah mempelajari tauhid kepada Allah Taala, yang dia telah mengenal kesyirikan dan tahu bagaimana konsekuensi dari kesyirikan. Apa katanya? Ma'akuna liaqarriba li ahadin dunallah azza wa jalla. Aku tidak akan memberikan sembelihan kepada sesuatu apapun kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Fadarobu unuqahu, maka mereka pun sembelih orang ini, dibunuh, jamaah rahmati Allah taala. Fadakhalal jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini pun masuk ke dalam surga. Jamaah yang rahmati Allah taala, hadanallahu ayyakum. Dari hadis ini dapat kita ambil banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah tentang perkara sembelihan ini tidak peduli bagaimana besar kecilnya objek tadi. Kadang orang ada memandang, Ustadz ini kan hanya ayam, Ustadz ini kan ya hanya bebek gitu ya, hanya ayam. Ini bukan kambing, bukan sapi, suatu yang kecil. Dan sembuh sakitnya, Ustadz. Nah, kita katakan, nah, sembuh sakitnya, tapi antum telah jatuh pada dosa besar yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Taala. Kita lihat bagaimana orang ini tadi, selamat tidak dia, jamaah rahmati Allah Taala. Sewaktu dia ambil lalat sebagai tumbal untuk berhala tadi, selamat tidak dia? Cobanya dia selamat, bebas dia. Tapi konsekuensinya apa? Fadakhalan nar, kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam neraka. Keselamatannya semu, bentar, tidak lama. Di dunia selamat, nah, tapi di akhirat masuk neraka Allah Taala. Kenapa? Dia telah mengerjakan syirik akbar, dosa besar yang paling besar, yang membuat Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim murka dengan semurka-murkanya.
yang Allah tidak hapuskan dosanya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh syirik dalam uluhiyah Allah. Sudah azan belum? Berapa menit lagi? Belum. Berapa menit lagi azan Isya? Sudah masuk. Baik. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesyirikan dalam asma was sifat. Asma was sifat adalah seorang yang meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Yang mana seorang muslim meyakini tentang nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Seorang yang benar akidahnya dalam asma wa sifat, dia meyakini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang Allah tabaraka wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim ataupun yang disampaikan oleh utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dia meyakini semuanya tanpa mengubah-ubahnya, tanpa menanyakan kaifiyah bagaimananya, dan tanpa mengingkarinya. Artinya sewaktu seorang menyamakan ataupun mengingkari nama dan sifat Allah tabaraka wa taala ini, maka dia telah jatuh pada syirik dalam asma was sifat. Contoh misalnya, dia mengimani tentang Allah tabaraka wa taala melihat, manusia juga melihat. Kemudian dia katakan penglihatan Allah tabaraka wa taala sama dengan penglihatan manusia. Maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia telah jatuh pada syirik dalam perkara asma was sifat. Ataupun contoh yang lainnya, dia mengetahui bahwasanya Allah Maha mendengar. Manusia juga mendengar, makhluk juga mendengar. Kemudian dia samakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Maka dia telah jatuh dalam kesyirikan dalam perkara asma was sifat. Selanjutnya yang kedua adalah syirik asghar. Ya, syirik asghar. Apa yang dimaksud dengan syirik asghar? Apa syirik asghar? Ada yang tahu? Ayo, kan tidak ada hadiahnya. Ada yang tahu syirik asghar apa? Syirik asghar, syirik kecil, Ustaz. Syirik kecil, betul. Baik. Kalau jawab syirik asghar itu syirik kecil, benar insyaallah, tidak salah. Tapi belum sempurna gitu ya. Baik. Syirik asghar, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya setidaknya ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab Qaulus Sadid, yang mana yang dimaksud dengan syirik asghar jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dimaksud dengan syirik kecil adalah setiap perkataan ataupun perbuatan yang apabila dilakukan menjadi wasilah seseorang terjatuh pada syirik akbar. Ini adalah syirik
asghar, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Apapun perkara tersebut jika dilakukan oleh seorang hamba dapat menjadi wasilah dia jatuh pada syirik akbar, maka ini syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya seorang yang memakai jimat. Dia yakin yang memberikan maslahat dan kemudaratan itu Allah tabaraka wa taala. Tapi dia pakai jimat ini, ya dia pakai jimat, dia yakini jimat ini hanya sebagai wasilah saja. Wasilah yang memberikan keselamatan itu tetap Allah katanya. Maka ini kata para ulama termasuk syirik asghar. Kenapa? Naam, sekarang dia mengatakan seperti itu. Dia katakan jimat ini tidak hanya sebagai wasilah, yang memberikan maslahat mudarat adalah Allah tabaraka wa taala. Tapi ini kalau dibiarkan lama kelamaan dia akan bergantung pada jimatnya dan yakin nanti jimatnya inilah yang memberikan maslahat dan kemudaratan bagi dirinya. Makanya orang ini kalau tidak pakai jimat hilang pedenya. Kalau keluar pakai jimat, luar biasa gagah. Tinggal jimatnya, langsung dia ketakutan. Mau segera pulang, kenapa? Ngambil jimat dulu. Akhirnya tawakalnya pada jimat. Padahal Allah tabaraka wa taala yang mengajarkan melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam doa jika keluar rumah, ada doanya. Bagi bacanya dengan doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada jimat. Ini dapat menjadi wasilah seorang jatuh pada syirik besar. Contoh yang lainnya adalah seorang yang dia memajang foto orang soleh. Pajang foto orang soleh di tokohnya, di rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ingat sama orang soleh ini saja, untuk memotivasi orang soleh tersebut sebagai motivasi. Sebagian yang lain meyakini kalau pajang foto ini jualannya akan jadi laris. Jualannya menjadi laris. Kalau ada kebakaran, rumahnya tidak kebakaran, gitu ya. Tokonya aman. Tapi yang memberikan masalah mudarat tadi tetap Allah. Ini cuma wasilah aja. Kan foto orang soleh, dia yakin yang memberikan keselamatan itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Tapi dengan adanya foto orang soleh tadi, ini sebagai wasilah. Nah, maka ini masuk pada kategori syirik kecil kata para ulama. Kenapa? Karena kalau dibiarkan jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ini syaitan akan terus membisikkan. Tuh kan aman kan? Tuh kan laku jualannya. Coba dilepas tuh foto orang soleh itu. Pasti sepi nanti omsetnya. Tidak berani dia lepas. Awalnya hanya jadi wasilah, lama kelamaan dia tawakal kepada foto orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Ini merupakan sesuatu yang dapat menjatuhkan seseorang pada syirik akbar. Nah, ini syirik kecil kata para ulama. Ataupun perkataan Masya Allah wa syi'ta. Ya, sewaktu para sahabat mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah pun marah. Ya Rasulullah, katakan, ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa taala? Ya. Maka Rasulullah tidak senang. Karena apa? Karena nanti akan muncul setan kemudian membisikkan kepada mereka agar gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti tentang gulu terhadap agama ini. Ini yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil? Suatu perkataan atau perbuatan amalan yang dengannya dapat menjadi wasilah seorang jatuh pada syirik besar. Begitu juga orang yang gulu dengan orang soleh.
Ya, dia ambil keringat orang soleh tersebut, dia rebutan untuk cium tangan orang soleh tersebut. Ya. Nah, ini bukan syirik besar, bukan. Ya, tapi apa? Ini bukan kesyirikan awalnya, tapi dikhawatirkan kata para ulama, ini kalau dibiarkan akan menjadi syirik akbar. Nanti orang soleh ini meninggal dunia, kemudian dikuburkan, ya. Orangnya udah tidak ada lagi, dia minta sama kuburan orang soleh yang telah meninggal dunia ini. Makanya ini masuk, menurut pendapat yang pertama tadi, masuk pada kategori syirik asgor, gulu terhadap orang-orang soleh ini. Kenapa? Karena dapat menjadi wasilah jatuhnya seorang pada syirik besar. Jami'ul aqwal wal a'mal awil af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari Lajnah Daimah, majelis, ya, semacam majelis fatwanya Saudi Arabia, yang mereka mengatakan yang dimaksud dengan syirik kecil adalah kullu ma jaa fin nusus bitasmiyati syirkan walam yablugh ila haddi syirkil akbar. Setiap perkara yang ada dalilnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, yang dia disebut dengan syirik dalam dalil tersebut, namun dia tidak sampai pada syirik besar. Artinya pendapat yang kedua ini menekankan, ya, pendapat Lajnah Daimah menekankan tentang harus di sana ada dalil. Harus ada dalil yang mengatakan ataupun menyebutkan ini adalah syirik. Kalau tidak ada dalilnya maka ini bukan syirik. Contoh misalnya memakai jimat. Ya, memakai jimat ini merupakan syirik asghar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis dari Abu Daud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun bentuk jimat tersebut, apapun bentuknya, baik itu jimat penglaris ataupun, ya, jimat tolak bala ataupun jimat-jimat yang lainnya, maka ini adalah kesyirikan. Kenapa? Nabi SAW yang mengatakannya. Rasulullah yang mengatakan ini adalah syirik, tapi dia bukan syirik akbar. Kenapa? Karena tentu orang ini masih berkeyakinan, dengan catatan, ya, dengan catatan orang ini masih memiliki keyakinan yang memberikan maslahat dan mudarat adalah Allah Taala. Ya, ada orang yang misalnya dia tadi pasang pakai sabuk gitu, ya, pakai sabuk, jimat, keluar rumah harus pakai jimat. Dia katakan dengan jimat ini akan melindunginya. Inilah syirik asghar. Selama dia berkeyakinan Allah yang memberikan maslahat dan mudarat. Ataupun ada orang yang kadang hujan panas pakai apa? Ada enggak di sini pakai rumput? Dia kira rumput ini bisa jaga dia dari sakit. Ya, ini jimat jamaah rahmati Allah Taala. Ambil jimat pasang rumput. Tidak boleh seperti ini. Ini masuk dalam kategori kesyirikan. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah, menganggap sial terhadap sesuatu, adalah kesyirikan. Ya, maka segala macam bentuk menganggap sial terhadap sesuatu ini dilarang dalam agama Allah Taala dan termasuk syirik. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Contoh misalnya dia katakan angka 13 angka sial. Ini syirik, ini syirik asghar, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam, tidak. Tapi ini dosa besar yang paling besar tetap. Karena pembahasan kita sekarang pada malam hari yang penuh barokah ini, kita sedang membahas tentang dosa besar yang paling besar. Level yang sekarang kita bahas ini dosa besarnya di atas dosa mencuri, di atas dosa durhaka kepada kedua orang tua,
di atas dosa minum khamr, di atas dosa zina. Ini bukan dosa-dosa kecil, ini dosa-dosa besar. Tapi dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Walaupun bahasanya jadi syirik asghar, syirik akbar gitu ya. Syirik besar, syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik ini adalah dia ambil tandingan bagi Allah Taala. Gitu. Maka ini bukan perkara yang sembarangan. Sewaktu seorang menganggap sial terhadap sesuatu, ini adalah kemungkaran yang besar jamaah rahmati Allah Taala. Ya, angka sial katanya, hari sial. Ya. Kemudian baru mau pergi, mau safar, kemudian nabrak kucing, aduh sial, ya, tidak berani ya, tidak jadi pergi, menganggap sial terhadap sesuatu, ya, tidak jamah sial, minum ada kopi, minum dulu, jamah dulu, nanti sial. Oh, ini apa maksudnya? Apakah kopi itu memberikan masalah dan mudarat gitu kan? Ya, ini menganggap sial terhadap sesuatu. Hendaklah yang seperti ini kita jauhi, karena apa? Dapat merusak kemurnian tauhid kita kepada Allah Taala. Ini nanti akan memberatkan hisab kita di sisi Allah Taala. Merusak kemurnian tauhid kita. Ya, ini harus diperhatikan jamaah yang rahmati Allah Taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Ya, ini adalah syirik asghar ya. Contoh syirik asghar sebenarnya banyak sekali. Ya, contoh juga misalnya ya seperti misalnya pamali itu ya, orang yang katanya kalau potong kuku depan rumah nanti sial, anak perempuan potong kuku depan rumah ya nanti susah punya suami. Oh ini kasih nama, oh namanya keberatan nih. Nah, itu apa maksudnya? Namanya keberatan. Memang menganggap sial terhadap sesuatu. Ya. Yang disunnahkan kita mengubah nama apabila namanya adalah nama-nama yang buruk. Jadi ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Ya, seorang yang namanya nama yang buruk yang mengandung unsur kesyirikan misalnya, ataupun melanggar sesuatu, ataupun nama-nama yang jelek lah. Ana dulu ada pernah dengar ya, ada orang kata teman namanya Fir'aun gitu kan. Ini nama Fir'aun. Ya, ini kalau ada nama Fir'aun diganti ya. Ataupun ada namanya musyrikin. Ana dulu ada teman namanya musyrikah. Seorang wanita yang menyekutukan Allah. Ini harus diganti kalau seperti ini. Ini benar nih, namanya rusak. Tapi kok nama sudah bagus-bagus gitu ya. Ya udah enggak usah diganti, namanya keberatan. Makanya suka sakit katanya kan. Ya Allah, ya ini enggak benar jamaah rahmati Allah Taala. Taib, ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini dari bahaya kesyirikan tadi dan tafsil ya tentang macam kesyirikan yang tentunya ini butuh pembahasan yang lebih lanjut, dan harapkan kepada ikhwah semuanya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala ya, untuk terus bersemangat belajar ilmu agama, mempelajari tauhid kepada Allah Taala, mempelajari tentang kesyirikan kepada Allah Taala ya, terus istiqomah di atas jalan menuntut ilmu sampai kapan Ustaz? Hatta atanal yakin, sampai kita meninggal dunia Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Taala. Yang harapan kita ya di akhir hayat kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Yang mana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, ya di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Taala jadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Taala, dan Allah Taala matikan kita dalam keadaan tauhid, dan bagikan kita bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.